warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Wiwit. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwit sudah menyediakan tempat, waktu sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam sesi B2K2 ya Ibu-ibu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena saya tahu kegiatan ibu-ibu itu biasanya kalau di siang hari ini mungkin ada yang ke ladang, mungkin ada yang harus mengantar anaknya mengaji. Tapi dengan adanya pertemuan ini, ibu menyempatkan hadir kemari untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita bertemu agar menjadi orang tua yang lebih baik, agar kita juga bisa mengelola keuangan dalam keluarga kita ya. Nah, ibu-ibu, bulan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun anggaran. Nah, apa sih? Ada nggak ibu-ibu yang mau bantu saya? Coba kita ingat lagi yang bulan kemarin itu apa sih yang kita pelajari? Ibu, siapa yang mau bisa bantu? Oh, Ibu Wiwit ya, silakan Ibu. Itu silakan Ibu sampaikan kira-kira apa sih kita kemarin belajarnya, coba kita ingat kembali. Yang jelas yang diingat kemarin itu membedakan tentang kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan dan keinginan. Nah, sedangkan kebutuhan itu sendiri itu yang memang harus dipenuhi. Ya. Kalau tidak dipenuhi itu mempengaruhi kehidupan. Sedangkan keinginan itu tidak mempengaruhi kehidupan. Itu saja aku rasa. Oh iya, terima kasih Ibu. Iya, jadi yang Ibu ini mengingat bulan kemarin kita belajar itu bagaimana cara membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena kalau kita sudah tahu keinginan dan kebutuhan, ketika kita akan mengeluarkan uang, itu uangnya akan lebih hati-hati ya Bu ya. Kita lebih memanajemen atau lebih merencanakan ya. Baik, Ibu, sekarang kita akan bagi kelompok dulu ya. Saya minta, di sini ada 20 orang, kita buat satu kelompok 4 peserta ya. Ya silakan dibagi dulu, ya duduk aja berempat. Oke, sudah Bu ya. Kalau sudah, sekarang saya kasih kertas sama spidol ya Bu ya. Saya kasih kertas, silakan Ibu dibagi sama spidolnya. Tuh. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu diskusikan atau bercerita dengan anggota kelompoknya tadi tentang bagaimana cara mengatasi kekurangan uang selama ini. Ya, paham ya Bu? Jadi ibu-ibu diskusi, nanti dicatat di kertas yang saya kasih. Apa saja sih cara ibu misalnya mau bayar listrik atau ketika anak minta uang untuk beli buku, itu gimana caranya? Misalnya kebetulan uangnya sudah nggak ada lagi nih, itu kemana aja Ibu ya? Oke, silakan Ibu. Selesai Ibu? Oke, kalau selesai sekarang nanti dulu ya Bu ya. Untuk jawaban ibu-ibu simpan dulu. Sekarang saya punya film. Kita akan nonton filmnya sama-sama. Kan biasanya nih ibu-ibu suka nih nonton film, apalagi di Indosiar ya Bu ya. Film apa itu Bu? Sinetron ya Bu ya. Nah, kali ini kita nggak bakal nonton sinetron ya Bu. Oke, sekarang kita nonton dulu. Nah, saya minta selama ibu-ibu menonton ini kita nonton bareng-bareng. Nanti kita lihat apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Apa sih maksudnya video ini gitu Bu ya. Sama kayak ibu-ibu nonton film sinetron lah ya. Oke, kita simak bareng-bareng ya Bu. Perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan
pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, Oke, sudah nih, selesai nih filmnya. Kira-kira dari film yang kita tonton tadi sama-sama, apa sih, bagaimana sih cara menyusun anggaran atau mengatur pengeluaran ya ibu-ibu ya? Mengendalikan anggaran keuangan kita. Kan bulan kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang kebutuhan itu apa aja, keinginan itu apa aja. Kita juga bisa membedakan. Nah, di sini dari video tadi kira-kira siapa yang bisa mendapatkan gambaran, oh di video ini tadi kita disuruh menyusun anggarannya gini-gini gitu. Siapa? Silakan Ibu, siapa yang bisa? Oh iya, silakan Pak. Jadi yang penting dari video tadi, jadi kita pakai sistem amplop dan kas harian. Oh iya, pakai kas amplop. Oke, terima kasih Pak A. Iya, ternyata benar di video tadi itu ada dia bilang kita harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Itu pertama ya, dia. Terus kedua dia bilang kita harus menyusun anggaran. Nah, agar enak itu pakai kas amplop. Amplopnya gimana Ibu? Misalnya gini nih, kita siapin di rumah amplop misalnya 4 atau 5 gitu ya. Sesuai ke pengeluaran Ibu. Misalnya yang ibunya gajiannya suaminya bulanan atau mingguan bisa juga dibuat, misalnya bayar PLN 100.000, masukin 100.000 udah disimpan. Terus buat bayar iuran komputer anak misalnya 75.000, masukin di sini terus disimpan. Nah, atau Ibu buat buku ditulis pengeluaran hariannya apa aja gitu Bu ya. Itu dari sana. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara merencanakannya ini Bu ya. Tapi kayaknya udah mulai ngantuk ya Bu, atau capek Bu ya, karena sudah siang biasanya waktu istirahat Bu ya. Nah, oke. Uang tidak cukup ya diatur dong ya Bu ya. Ayo sekali lagi, uang tidak cukup Ya diatur dong. iya, ibu-ibu mulai lupa ya. Kan bulan kemarin kita udah pakai yel itu ya, biar semangat ya Bu ya. Baik, sekarang daripada kita sebelum diskusi lagi, saya minta ibu-ibu kita bermain dulu deh biar nggak ngantuk. Oke ibu-ibu, nah kita duduk aja deh ya biar santai ya. Kalau berdiri kasihan yang bawa anak, yang ibu-ibu yang udah hampir lansia ya. Nanti, ini kan kita udah duduknya hampir berlingkaran. Kalau saya bilang angka 1, bilang 1 Bu ya, misalnya 2, nanti kalau setiap kelipatan 2, kelipatan itu maksudnya misalnya 1, 2, 2-nya bilang embe, 3, 4, 4-nya bilang embe, gitu Bu ya. Kita bermain biar gak ngantuk ya Bu ya. Mau ketawa gak apa-apa, ketawa aja. Oke, saya mulai ya. Paham ya Bu ya? Oke, 1, Mbak. 2, 3, 4, Mbak. 5, Mbak. 6, 7, Mbak. 9, Mbak. 10. Oke ya Bu ya. Jadi kita buat hilangi stres lah ya Bu ya, daripada ngantuk atau gimana. Baik, sekarang saya minta ibu-ibu, kita kelompok tadi sudah kita bentuk ya Bu ya. Sekarang kira-kira nih Bu, saya mau tanya, boleh nggak sih kita itu berhutang? Kira-kira boleh nggak berhutang? Boleh Bu, oh iya boleh berhutang, oke. Kalau boleh berhutang, nah hari ini kita akan baca dulu nih judulnya
di materi kita hari ini, stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Oke. Sekarang Bapak Ali bisa bantu saya bacakan Pak ini Pak. Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Oh ya, tolong Pak, coba bacakan dulu Pak poinnya ini Pak, yang dia bilang stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Ayo Pak, yang ini Pak, silakan Pak. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Ya, terus? Biasakan menabung dengan disiplin. Iya. Terus pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Oke, nah terima kasih Bapak. Nah di sini dia bilang kita harus rencanakan dan kendalikan uang bersama keluarga. Nah maksudnya direncanakan gimana ibu-ibu? Ya kita bicarakan dengan suami, misalnya bulan ini suami mau ganti ban motor, tapi ban motornya masih bisa dipakai. Ya bulan depan aja deh Pak, bulan ini nanti duduk pengeluarannya banyak gitu. Maksudnya direncanakan bersama Bu ya. Jangan cuma ibu sendiri gitu ya. Terus yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin, dia bilang. Jadi misalnya ibu-ibu yang suaminya dikondisikan aja, misalnya suaminya yang pekerjaannya mau menyadap karet, 1 minggu sekali baru dapat uang, dan setiap dapat uang itu tadi itu ditabung. Misalnya buat aja tabungannya, misalnya setiap habis nimbang karet itu 10.000, mampunya ibu lah. Tapi memang harus di awal ibu ya, harus di awal, walaupun sedikit, yang penting terus disiplin, misalnya 10.000, 20, tapi terus nabung setiap dapat uang gitu ya, maksudnya gitu. Terus yang selanjutnya, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Nah tadi kan saya di awal udah bilang nih, kira-kira kalau kesulitan anggaran ibu-ibu carinya kemana? Oh berhutang Bu ya, pinjam Bu ya. Oh iya, jadi kita pinjam. Nah di sini kita disuruh memikirkan lebih Bu sebelum berhutang, memikirkan lebih sebelum berhutang. Nah maksudnya mandek saya. Nah dia bilang tadi kan kita harus merencanakan sebelum berhutang. Coba saya minta ibu siapa ya, ibu Mulyani, tolong dong, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, kebaca ya? Kebaca Bu? Baca. Ya tolong ibu coba dibaca. Untuk apakah kita meminjam? Jawabannya apa Bu? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Ya, terus selanjutnya apa lagi Pak, Ibu? Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ya, apa Ibu jawabannya? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita. Untuk membayarnya, hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. iya, gantian ya Ibu, coba sekarang Ibu Sulistina silakan, Ibu Sulistina silakan. Selanjutnya Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Kemanakah kita dapat meminjam? Ya. Bandingkan tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, sekarang ini kan sudah kita baca. Kadang kita ini lebih mudahnya mencerna kalau yang dilihat ya Bu ya. Sekarang coba kita nonton film bareng-bareng ya Bu ya. Ada film lagi. Rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Berarti ada yang ya. Oke ibu-ibu, sekarang kita simak dulu videonya, kita tonton bareng-bareng ya Bu. Nanti kita ngobrol bareng tentang film ini Bu ya. Untung saja kita punya kartu Jamkes Mas ya nak. Jadi biaya
Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang Bu Rahibah. Utang kita yang 500.000 udah Ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus bayar 100.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahibah sudah langsung memotong 50.000. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau lagi utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100.000, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahibah. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan Ibu harus tahu 20.000 setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Lili, mana uangnya? 40.000. Yang benar bilang Lili, mana uangnya? Baik ya Bu ya. Nah, kira-kira dari film yang sudah kita tonton sama-sama, ini ibu-ibu bisa menangkap pelajaran apa sih yang disampaikan dari film kita tonton tadi? Gimana Ibu? Ibu ya silakan. Apa Bu? Meminjam sesuai dengan kemampuan kita. Ya, meminjam sesuai kemampuan kita. Terus kalau tidak kita pikirkan akibatnya jadi bumerang setelah kita meminjam. Oh iya, terima kasih Ibu. Nah, ternyata benar, kita itu harus meminjam sesuai dengan kemampuan kita untuk mengembalikannya. Karena kalau tidak, nanti jadi bumerang, benar yang dikatakan Ibu Sulis tadi ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari video tadi kita ada hal yang paling penting lagi nggak? Ada ya? Oh iya. Oh, diajarkan menabung. Iya, kita ternyata benar, kita harus menabung Bu ya. Karena kalau kita rutin menabung, ketika ada seperti tadi mendadak, itu kita sudah punya simpenan ya Ibu ya. Nah, tadi kan sudah saya bagi kelompok, sekarang kemarin memang udah dicetak ya Bu ya, bukunya tadi belum. Nah, silakan coba ibu-ibu, ini sudah saya bagikan field card-nya. Silakan Ibu dibaca dulu ya Ibu. Nah, dari kalau yang sudah punya cetak buku silakan buka halaman 20 Bu ya. Kalau yang sudah cetak buku. Nah, dari buku itu kira-kira coba Ibu lihat. Dari beberapa itu tadi, kira-kira di mana sih tempat meminjam Ibu Lili yang lebih bagus? Coba. Kan tadi dia bilang kita harus meminjam untuk kegiatan produktif atau jual dulu. Yang jelas, sesuaikan pengembalian berpinjaman dengan pola pendapatan kita. Nah, kira-kira yang pertama kan Ibu Lili datang ke bank. Terus yang kedua Ibu Lili bertanya kepada koperasi. Yang ketiga Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya. Yang keempat Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan. Nah, kira-kira dari keempat tadi Ibu Lili itu bagusnya berhutangnya kemana? Karena dia nggak punya aset. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Kira-kira pinjam kemana ya? Coba lihat total pengembaliannya paling kecil itu di mana? Di mana ibu-ibu? Oh, di koperasi simpan pinjam. Kenapa Ibu? Oh, karena paling kecil pengembaliannya. Coba kita lihat. Ibu Lili datang ke bank itu total pengembaliannya 600.000. Ibu Lili ke koperasi 540. Ibu Lili bertanya kepada tetangganya 650. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan 550. Oke, iya benar ya. Kita memang harus sesuai total pengembalian dan pinjamannya itu harus yang lebih kecil ya Bu ya. Baik, sekarang saya minta ibu-ibu, tadi kan sudah saya bagian kertas ya Bu ya sama spidol. Itu nanti silakan diisi jawabannya yang tepat. Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana meminjam uang tadi Bu ya? Baiknya Ibu Lili tadi berutang kemana? Baik, selesai ya Ibu? Oke. Baiklah, terima kasih. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa aja nih Bu? Hari ini. Oh ya, silakan Ibu belajar tentang apa aja? Besar. Tentang harus menabung, iya betul. Terus tentang apa lagi Bu? Oh, merencanakan keuangan. Terus
mencari tempat meminjam yang benar. Iya, ya jadi hari ini kita diharapkan harus mengelola keuangan dengan, kadang kita itu kalau kesulitan secara ekonomi kita pasti minjem Bu ya. Kita kalau yang punya tabungan mungkin enak, kita bisa misalnya punya emas bisa jual emas, yang punya tabungan ambil tabungan. Tapi kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya aset dia bilang tadi, kita harus meminjam akhirnya. Nah, meminjam ini mau nggak mau kita harus ada beberapa tempat tadi Bu ya. Yang pertama bank, yang kedua koperasi, tetangga, arisan. Nah, itu ada hal-hal yang memang harus kita paling tekankan. Kita harus pinjam untuk kegiatan produktif yang pertama, yang kedua kita harus meminjam untuk total pengembaliannya yang paling kecil ya Bu ya. Jadi total pinjaman dan total bunga itu yang paling kecil kita pilih Bu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan Ibu sampai di sini atau mau berdiskusi lagi? Oke, terima kasih Bu ya.